Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramuditasari, NIM 210421132 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada pertemuan ke-13 mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Pada pertemuan ke-13 yaitu berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Subpokok pembahasannya yaitu yang pertama, yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Batakusumah dalam Proidah 2012, halaman 248, adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang telah didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang itu bersifat fisik, material, maupun non-fisik yang berupa mental dan spiritual, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Joko Amijojo 1984, mengartikan perencanaan pembangunan ialah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan, termasuk di dalamnya sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan juga efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan ialah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri atas 4 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat yaitu evaluasi pelaksanaan rencana. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam undang-undang ini, pembangunan nasional dimaksudkan supaya upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara. SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional ini bertujuan untuk nantinya dapat memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Tujuan dari SPPN yaitu yang pertama, memberikan dukungan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik itu antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin pada tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Proses perencanaan menurut SPPN. Yang pertama yaitu proses politik. Pada pendekatan ini yaitu memandang bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses penyusunan rencana. Karena rakyat
memilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan oleh calon kepala daerah tersebut. Oleh karenanya, rencana pembangunan ialah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua yaitu teknokratik, di mana pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang selanjutnya yaitu partisipatif. Pada pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan stakeholder terhadap pembangunan. Perlibatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dan yang terakhir yaitu atas bawah, top down dan bawah atas, bottom up. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah ke atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun ke depan. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan mengacu pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyiapan rancangan rencana kerja, yang kedua yaitu musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD. Kepala Bapeda dalam hal ini bertugas untuk menyiapkan rancangan awal RKPD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD untuk menyiapkan rencana kerja sesuai dengan pokok tugas dan fungsi yang mengacu pada rancangan awal RKPD. Tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana, yaitu dilakukannya rancangan rencana pembangunan nasional daerah, RRKJD atau LD, rancangan rencana kerja Departemen Lembaga SKPD, kemudian musyawarah perencanaan pembangunan, rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua yaitu penetapan rencana, RPJP nasional dengan undang-undang dan juga RPJP daerah dengan RPJP nasional dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan Perda. RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah dan RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga yaitu pengendalian pelaksanaan rencana yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan, menganalisis hasil pemantauan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SK periode perencana sebelumnya. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan pada hasil evaluasi SKPD pimpinan SKPD. Hasil evaluasinya menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Yang kedua yaitu lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu Bapenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan kementerian yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), yang merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan yang berperan penting dalam pengendalian pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu Dispenda, merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga pengelola distribusi yang dihasilkan dan pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan. Kemudian lembaganya yaitu yang
Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, Presiden tersebut dibantu oleh Menteri. Pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan harus ditujukan pada pembangunan yang manusiawi, bukan hanya menempatkan manusia sebagai faktor produksi, tetapi yang dibangun adalah manusia kreatif. Banyak dari hasil pembangunan yang hanya berorientasi pada hasil fisik, kurang lestari dan kurang berkelanjutan. Kegagalan usaha tersebut salah satunya disebabkan oleh pendekatan utama pembangunannya tidak dilakukan pada masyarakat marginal. Hambatan dan kekurangan keberhasilan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif memerlukan reorientasi kembali pendekatan pembangunan dengan paradigma baru. Selama ini yang terjadi, pembangunan diselenggarakan berdasarkan mandat pemerintah, bukan atas dasar mandat rakyat, sehingga yang terjadi kemudian yaitu peran pemerintah sangat dominan. Selain kebijakan sepihak, pemerintah juga seringkali muncul kemudian yaitu mengenai kolaborasi pemerintah, daerah, dan swasta, dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran perkembangan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan kabupaten atau kota terhadap dana perimbangan dari pusat masih tinggi. Pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini, pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi, visi misi, sasaran, dan tujuan yang diterapkan. Sedangkan berkaitan dengan pengertian itu, maka menurut Soy Mandar 1985 halaman 1 dalam Syafi'i 2011 halaman 8, bahwa pemerintah sebagai badan yang paling penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah tersebut mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran, serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Sebagian dari fungsi utama pemerintah daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan aspirasi masyarakat. Peran pemerintah Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah, karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Yang kedua, peran masyarakat dalam pembangunan antara lain dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan melalui pemberian usulan, saran, informasi, dana, atau melakukan secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu peran swasta dalam membantu pemerintahan dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat mengatasi pengangguran. Sektor swasta juga membantu meningkatkan neraca perdagangan yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Materi yang terakhir yaitu mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia sendiri, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Pelaksanakan SDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan yang bermakna di berbagai sektor, tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga untuk memperluas berbagai kemajuan. Tujuan SDGs dalam pembangunan di Indonesia yaitu untuk
Me untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta pelindungan hidup. SDGs berisi tujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai pada akhir 2030 mendatang. Implementasi SDGs tersebut menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia kepada masyarakat global. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.